Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pertemuan ini dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di pertemuan kali ini kita coba baca langsung naskah yang berjudul Hikayat Abu Nawas. Nanti kita coba untuk uraikan hikayat ini dan kemudian kita semacam mencari nilai-nilai pendidikan dalam hikayat Abu Nawas ini. Jadi kita mulai baca. Di sini ada teks koleksi perpustakaan nasional yang saya temukan versi digital. Nanti kalau teman-teman bisa melihatnya langsung di filenya masing-masing. Ini nanti bagian daripada naskah tulisan tangan. Gaya tulisannya tidak terlalu bagus, tapi ini bisa menjadi acuan daripada kita bahwa ada karya manuskrip klasik di zaman dahulu yang bercerita tentang Abu Nawas. Jadi mungkin dulu kita mengetahui kita Abu Nawas dari guru-guru kita, atau mungkin baca buku syair-syair atau kisah-kisah lucu Abu Nawas. Jadi sebetulnya dari kisah-kisah itu ada nilai manfaat yang kita dapatkan gitu ya. Dan memang beliau cara dakwahnya ya dengan cara melucu-lucu gitu ya, atau juga membuat syair-syair gitu, seperti syair al-i'tiraf gitu ya. Ilahi lastubil firdausi gitu. Mari kita mulai baca di halaman pertama ini. Dia ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah jua, aku memulai membaca kitab. Jugai yang amat murah dan ia jugai yang amat mengasihani. Pada segala hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Wabihi nasta'in billah. Ala ini sedikit sebuah cerita. Tatkala zaman Raja Harun ar-Rasyid di dalam negeri Baghdad itu serta dengan adil perintahnya. Di dalam negeri Baghdad itu maka ada seorang penghulunya di dalam negeri itu terlalu adil menghukumkan dengan syarat, maka penghulu itu ada beranak seorang laki-laki, maka dinamai Abu Nawas. Maka berapa lamanya Abu Nawas pun besar, maka ayahnya Abu Nawas pun sakit sangat, maka dipanggilnya anaknya itu, maka katanya, hai anakku, bahwa aku berpesan kepada engkau, jikalau sampai ajalku dan engkau cium telinga kananku, jikalau baunya harum, engkaulah
ganti pekerjaanku, dan jikalau engkau cium maka bahunya busuk, maka jangan engkau mau jadi. Penghulu itu karena aku seboleh-bolehnya aku kerjakan pekerjaanku itu dengan sebenar-benarnya. Bagaimana hukum Allah Ta'ala, aku tiada mau berbuat pekerjaan agama itu dengan yang sebab aku sekali-kali tiada mau makan sepenuh di dalam pada itu, wallahu a'lam, melainkan Tuhan juga terlebih tahu. Jikalau aku terhilap dan niatku yang sekali-kali tiada berani mengerjakan yang salah pada syarak setelah sudah berkata-kata dengan anaknya, itu maka dengan takdir Allah Ta'ala, maka ayahnya Abu Nawas pun pulang ke rahmatullah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Abu Nawas pun datang mencium telinga ayahnya, mukanya dicium, baunya busuk. Maka Abu Nawas pun tahulah akan dirinya, akan ayahnya mendapat siksa Allah Ta'ala, maka sebab berbuat dirinya pura-pura gila, maka Abu Nawas datang diri, maka Abu Nawas datang diri sendiri, maksudnya menanam ayahnya itu. Maka Abu Nawas pun mengambil batang pisang, diperbuatnya kuda berlari-lari pulang dari kubur ayahnya, maka kepala dingin. Nah ini kurang jelas nih. Hari dipanggilnya anak-anak oleh Abu Nawas, dibaunya anak itu di kubur ayahnya serta membauri, maka dipukulnya serban itu di atas. Serban itu di atas. Halaman 3. Kubur ayahnya. Maka sekalian orang di dalam negeri itu pun heranlah melihat kelakuan Abu Nawas yang demikian itu. Maka sekalian orang negeri pun berkata, sayang sekali Abu Nawas menjadi gila. Maka terdengarlah
kepada Raja Harun ar-Rasyid, maka disuruh panggil oleh baginda. Maka hamba pun lalu menyembah, pergi ke rumah Abu Nawas. Maka kata hamba raja itu kepada Abu Nawas, tuan hamba dipersilakan, mungkin dipersilakan oleh baginda Syah Alam. Maka Abu Nawas pun berjalan. Ia setelah datang, maka Abu Nawas pun duduk lalu menyembah. Maka Raja Harun ar-Rasyid pun bersabda, "Hai Abu Nawas, engkau sekarang hendak aku gantikan ayahmu." Maka Abu Nawas pun berbuat gila, tiada karuan-karuan, berkata ianya sambil berangkat, "Ya Tuhan, itu terasu asalnya orang serta Abu Nawas berjalan, maka didengar oleh Raja Harun ar-Rasyid pun heranlah melihat kelakuan Abu Nawas berkata-kata tiada karuan. Maka Raja Harun ar-Rasyid pun marah, maka lalu disuruh pada tunggu Abu Nawas. Maksudnya di sini oleh baginda. Maka Raja Harun ar-Rasyid pun menyuruh hambanya memukul Abu Nawas 25 kali. Setelah sudah, maka Abu Nawas pun keluar kota. Maka datang di pintu kuat-kuat yang selapis. Maka ditahan oleh penunggu pintu kuat-kuat, minta apa-apa oleh ayahnya yang dikasih oleh si baginda. Sebab tempo engkau mau masuk tadi, kata berjanji. Apa engkau lupa perjanjian itu? Jikalau ada kurnia baginda apa-apa, kutagi 2 sekarang, mana kita mau minta. Maka Abu Nawas pun lalu dihukumnya. Pintu ingat diri janjinya. Kalau segera mengambil sepotong kayu, lalu dipukulnya penunggu pintu itu 25 kali. Maka penunggu pintu pun kesakitan. Maka Abu Nawas keluar. Maka penunggu pintu kuat-kuat yang dipukul Abu Nawas segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid, duduk lalu sembah Syah Alam pun ampun, beribu-ribu Syah Alam dipersembahkan. Hal Abu Nawas ada memukul-mukul Fatih 25 kali, sekarang bagaimana hambanya? Maka Raja Harun ar-Rasyid menyuruh hambanya memanggil Abu Nawas. Maka hamba raja pun berjalan. Setelah sampai ke rumah Abu Nawas, maka katanya, tuan hamba dipersilakan, baginda telah datang, lalu duduk. Abu Nawas pun berjalan. Setelah menghadap baginda telah datang, lalu, ini maksudnya la ada la ini lu doang, duduk menyembah. Maka sabda baginda, "Hai Abu Nawas, apa betul engkau pukul penunggu pintu kuat?" Maka syahwat Abu Nawas, "Ampun, beribu-ribu ampun diri itu, betul sekali hamba pukul, sebab hamba sudah berjanji, dan apa yang dikurnia tuanku juga segera sekarang
diminta bagian itu. Betul? Ada hamba berjanji, maka hamba pukul. Sabda baginda kepada penunggu pintu, apa betul engkau berjanji? Ya tuanku, betul ada hamba berjanji. Dan kalau begitu benarlah Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun pulang. Hal yang menjadi penghulu, maka Harun ar-Rasyid pulang ke rumahnya. Maka Raja Harun ar-Rasyid pun bersabda kepada wasir, nih wazir ya mungkin, bukan wasir. Hai, lau gimana? Apa bicaramu iri padahal yang menjadi penghulu maka sembah lulamat, mungkin tambah hormat. Jikalau demikian baik menjadi orang yang lain akan penghulu itu, maka Raja Harun ar-Rasyid pun menjadi orang lain itu telah dengar Abu Nawas, maka Abu Nawas pun terlalu sukai hatinya dan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Lepaslah aku daripada bala ini. Sampai sini dulu. Nah, ini kurang lebih cerita berkaitan dengan Abu Nawas yang tidak mau menggantikan ayahnya sebagai penghulu. Kenapa? Karena ayahnya berpesan, kalau telinganya itu harum, kamu boleh jadi penggantiku. Tapi kalau busuk baunya, jangan jadi penggantiku. Ini ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari cerita ini. Dan nanti kalau di bawah kan, ini kan sampai 94 halaman, itu ada cerita-cerita yang lain. Nah, dari kisah ini kita bisa uraikan menjadi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam kitab Abu Nawas pada bait ini. Nah, kemarin kita sudah tahu cara menulis. Dari kalau menulis jurnal itu kita bisa lihat misalnya nih di jurnal Jumantara ya. Di jurnal Jumantara ini kan kita kemarin sudah tahu cara-caranya. Ada yang kalau perlu masuk itu kan ada, kita lihat di template penulisan naskahnya ya. Nah, templatenya kurang lebih ada nama judul dulu nih, judul besarnya apa. Misalnya bisa jadi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Abu Nawas. Nanti di bawahnya di dalam isinya nanti kita kasih tahu bahwa kita Abu Nawas yang dimaksud dari naskah koleksi perpustakaan nomor panggilnya BR209. Nah, itu kita jadikan acuannya. Nah, setelah judul ini masih lama nih ya, muter-muternya nanti bisa dilihat kembali tentang template penulisan jurnal, khususnya ini Jumantara ya. Setelah judul nanti ada nama nama penulis. Kita kalau berdua tulis berdua, atau kalau sendiri memang sendiri. Jadi zaman sekarang sih tapi kebanyakan orang kolaborasi, tidak sendiri ya. Karena dengan sendiri itu menyempitkan citasi. Jadi nanti citasi atau kunjungan atau kutipan orang terhadap kita jadi sedikit. Kalau semakin banyak itu nama penulisnya, maka citasinya semakin banyak. Karena penulis masing-masing eh, punya penggemar gitu kurang lebihnya itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.